عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام عليك والآل بك الهدى النعام يا صاحب الإسراء والمعراج يا صاحب المقام يا ذا الدرج أنت رسول ونبي أمي أنت رحيم وحبيب المنعم يا أيها الشفيع يا مشفع كل شفيع هو منك يشفع أنت المشفع شفيع اشفع لنا عند الكريم أبدا وربنا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين في الوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد شهدنا عن ربنا بحياة عبد المجيد معروف Mu'alai faidiyah Qaddasallahu sirah waradiyah yang senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Wal mukarramah Mbah Nyai radhiyallahu anha ahlul baitiha yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Waidah Pusat, provinsi-provinsi, DKI, DIY dan daerah-daerah istimewa yang lainnya, kabupaten kota, kecamatan-kecamatan, desa-desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Panitia penyelenggara Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul beliau Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an yang kami hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, masyayikh, asatid, asatidzah yang kami muliakan. Para bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI, Polri yang kami hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan. Anak-anak remaja, muda-mudi yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi, protokol yang kami taati. Dalam hal tasyakur tahmid keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ikut para beliau yang telah lalu. Demikian pula kami menyampaikan sholawat salam barokah pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi
wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa jamil aqtab wa awanihim min awalihim ila akhirihim wa ghausi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya illahi wa akhibba'i aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum khususan alladzina fi Indonesia wal awliya uttis'ah wa fi hadhil qaryah wa ma hawalaiha fausun bahkiyati Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an wa tarabuhum radhiyallahu ta'ala anhum wa khususan beliau ma'alif fakhidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an wa tarabu radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ata alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amattana bi amtatihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut asmanya, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ghausi hadza zaman radhiyallahu an, beliau ma'alif akhidah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah yang istimewa kepada kita bersama. Nadrah pancaran rohani doa restu jangkungan kepada kita bersama. Sehingga acara kita pada malam hari ini khususnya dan semua acara mujahadah kubro yang kita laksanakan, yang dilaksanakan para pengamal-pengamal salat bakhidiyah benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membawa manfaat maslahah barokah peningkatan bagi kesadaran kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, terutama panitia penyelenggara mujahadah kubro ini. Kami tidak bisa menyampaikan suatu balasan untuk hadirin hadir semuanya, mujahidin wal mujahidat. Hanya ribuan terima kasih. Dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Kami sampaikan selamat datang, selamat bermujahadah kubro di tempat lahirnya salawat waidah dan ajaran ini. Dan juga kami sampaikan selamat bermujahadah kubro kepada kita semua, kepada mungkin juga dari manapun berbagai kepulauan di Indonesia ini, dan mungkin juga dari luar atau mancanegara yang dapat mengikuti melalui live streaming ini. Sekali lagi kami sampaikan selamat bermujahadah kubro, selamat berjuang fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para hadirin hadirat, sebagaimana kita maklumi bersama, mujahadah adalah bersungguh-sungguh di dalam berjuang, yang di situ senantiasa ada yang menguji, yaitu sifat tabiat yang melekat pada kita,
kemauan kita dan perasaan kita. Ada yang bersifat seperti yang melekat, yaitu sifat dzulumun kafar, sifat mahal khata' wan nisyan, sifat dzuluman jahula. Tadi disampaikan oleh beliau itu berkata betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyaksikan amal umatnya gembira memuji kepada Allah Ta'ala. Manusia yang punya tabiat melekat sifat dzulumun kafar, mahalul khata' wan nisyan, dzuluman jahula, perjalanan hidupnya indah, berstatus kebaikan, yang ini sulit sekali pada kondisi manusia yang punya sifat seperti itu para hadirin. Mari para hadirin, kita merasa di saat kita menyaksikan kita diperjalankan oleh Allah berbuat suatu kebaikan, berjuang, bermujahadah, menolong dan seterusnya. Mari para hadirin, ini semata-mata fazl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasanya para nabi-nabi, mulai Nabi Adam, walaupun nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya atau golongannya tertentu. Tapi kami yakin sebagai ukhwah Bani Adam, akhlak yang mulia, kami yakin pasti Allah akan beri petunjuk di antara para Bani Adam di dalam memperjuangkan tobat, memperjuangkan sesama Bani Adam. Kami yakin pada hadirin kita telah mendapat doa restu, jangkungan, jasa-jasa para beliau-beliau mulai Nabi Adam sampai sekarang ini. Terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya para kekasih Allah, para sahabat, para sultan aulia, para aulia, para ulama. Sungguh betapa besar banyaknya fadl Allah yang dilewatkan mereka beliau-beliau itu, sehingga di akhir zaman ini para hadirin, begitu Allah membuka anugerah di akhir zaman, saya teringat sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ma'alif fahidah menyampaikan, yang ini beberapa kali saya sampaikan, terutama untuk saya sendiri, di mana kita di samping kurang peka memahami suatu permasalahan, kita sering punya sifat lupa para hadirin. Maka kami ulang-ulangi perjalanan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam pertama gilang gemilang di tengah surut, nanti di akhir zaman akan gilang gemilang lagi. Dan kedua, Al-Mahdi. Al-Mahdi ini pemahaman yang telah populer dan memang manusia, maka dikatakan Al-Mahdi adalah Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk. Ya maaf, ini juga kami sampaikan. Mahdi petunjuk diberi pertanda bahwa sudah dimaklumi, yaitu manusia sebagai imam, sehingga Al-Mahdi itu adalah Imam Mahdi.
boleh jadi suatu petunjuk yang khas dimaklumi untuk menunjukkan sesuatu yang sudah dimaklumi. Boleh jadi juga Al-Mahdi, petunjuk yang sudah dimaklumi. Para hadirin hadirat, mulai awal sampai sekarang tidak ada yang uji wahidiyah atau kontras yang mampu membuktikan kelemahan wahidiyah. Walaupun kelihatannya seolah-olah begitu tingginya wahidiyah, mungkin ekspresi keluar penyiaran, ya memang begitulah kondisi yang dirancang oleh Allah ahsana fit taqwim. Kondisi yang dirancang Allah sebagai khalifah di bumi, karena kita anak cucu Mbah Nabi Adam alaihissalam. Para hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah kita mendapat Al-Mahdi, petunjuk dari Allah yang selama ini belum pernah terjadi. Yaitu diantaranya satu petunjuk yang menuntun berdoa, mengamalkan. Yang pengamat ini sangat relevan sebagai kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau adalah rahmatan lil alamin. Kita sepanjang sejarah ini belum ada solusi yang mampu mengantarkan perjalanan senafas selevel beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Sehingga itu merupakan sekedar kekaguman kita kepada beliau, sehingga kita putus asa, tidak merasa. Faktanya kita tidak berpikir, apalagi berjuang untuk mengikuti perjalanan beliau adalah untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan fadhil Allah di akhir zaman ini, di saat manusia dalam keadaan kritis, ya maaf ini beliau pernah mu'alif menceritakan, ya cuman pada waktu itu tidak disampaikan, tidak didhawuhkan siapa yang dimaksud yang diceritakan beliau itu. Beliau pernah dawuh menceritakan seseorang, ini saat bahasa Jawa tidak salah maksudnya. Ini ada orang yang mendapat alamat petunjuk. Para ghaus sultan aulia ini musyawarah, membahas kelangsungan alam semesta dunia seisinya ini. Semua sudah tidak ada yang sanggup para hadirin. Ghaus sudah tidak ada yang sanggup. Karena parahnya manusia, sulit untuk diperbaikinya para hadirin. Namun ghaus pada waktu tampil diperjuangkan dulu para hadirin. Wakilah ini sumber, karena masih belum begitu itu, wakilah awal kelahiran Wahidiyah. Wakilah menjelang atau sebelum lahirnya sholat Wahidiyah. Jadi kondisi pada waktu itu sudah puncak di mana Al-Ghaus tidak mau, tidak mampu, tidak mau, akibat tidak mampu pada hadirin. Karena parahnya manusia pada hadirin. Gilang gemilang, Al-Mahdi, Al-Adil, Wahidiyah, dan yang terakhir tidak ada guru. Masuknya guru kesadaran. Ini digambarkan menemukan guru yang dimaksud itu sulitnya sebagaimana menemukan burung gagak berwarna putih. Mana ada gagak berwarna putih? Berarti tidak ada di akhir zaman ini. Padahal orang yang belum menemukan guru yang dimaksud itu masuk di dunia, keluar dari dunia,
membawa dosa yang banyak, bahkan dia tidak merasa kalau berdosa pada hati-hati. Dalam kritis situasi yang begini ini, belum menemukan begitu kerugiannya, menemukan tidak mungkin, mengandai-andai, seandainya, tapi juga tidak ada. Seandainya ketemu sekalipun persyaratan lebih berat, peribahasa jiwa, raga, harta benda, diminta gurunya, itu harus diberikan para hati-hati. Itu pun dengan gembira. Saya nggak sanggup jadi murid, apalagi jadi guru. Saya memberikan Mbah Yai para hati-hati. Saya mendengar para beliau-beliau menguraikan hal ini, meneruskan di saat kritis seperti itulah justru Allah memberi fazil yang tiada tara, gantinya sholawat para hadirin. Mengapa sholawat? Pertama, satu pasti diterima. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalat untukku 1 kali, Allah membalas 10 kali. 10 sholawat, Allah membalas 100 kali. Para ahli mengatakan salawatnya Allah untuk manusia yang bersat itu berupa ampunan dan kasih sayang pada Allah. Begitu mudahnya. Saya juga pernah mendengar Mbah Yai Ma'ruf, ada sebagian famili mondok itu akan baiat thariqat. Mbah Ma'ruf, jangan, nggak usah thariqat sulit, ini nanti akan ada sholawat, akan segera ada sholawat. Tadi di saat kritis tidak ada guru, sholawat para hadirin pasti diterima, dibalas 10 berupa ampunan kasih sayang, bahkan disertai Allah dan para malaikat-malaikatnya. Yusholluna ala nabi, yusollu sedang dan akan, berarti terus tanpa berhenti para hadirin. Itulah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang maha agung, maha luhur menyintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hadirin. Dan Allah Ta'ala menyintai umat Nabi kita, maka Allah merintahkan, wahai orang-orang yang beriman, haturkanlah doa salat yang sebaik-baiknya pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diterima, dibalas 10, disertai Allah dan malaikatnya. Disertai karena merintah, bahkan sebelum perintah Allah telah melaksanakan. Setelah kita melaksanakan tidak putus terus tanpa berhenti. Kalau suatu pendidikan kita berbuat baik kepada seseorang, kita melaksanakan, baru orang yang lain itu melaksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan, yang perintah putus, itu masih mulia. Tapi Allah jauh daripada itu, tetap terus bersolawat untuk Nabi kekasihnya para hadirin. Solawannya Allah Ta'ala pada Nabi adalah makhluk Nabi taklim. Pendekatan, dekatnya Allah, dekatnya Nabi pada Allah. Jadi Nabi itu diberi oleh Allah berupa semakin dekat dengan Allah, semakin mengagungkan cinta dan takut kepada Allah. Betapa hebat ketinggian beliau sallallahu alaihi wasallam, senantiasa meningkat dekatnya kepada Allah, meningkat takut dan cintanya pada Allah Ta'ala para hadirin. Allah Ta'ala menyintai Nabi kita, menyintai umat Nabi kita, maka Allah menyuruh dan Allah menyertai bersama-sama para hadirin.
Kalau ini yang dibaca sholawat, maka pasti diterima, dibalas 10, disertai Allah dan malaikatnya, ditambah disertai Nabi kita. Tadi sudah disampaikan oleh beliau yang telah lalu tadi, bahwa sugemku Rasulullah baik bagi kamu semua, wafatku juga demikian. Hidupku dapat memberikan tuntunan sunnah dan syariah dan sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik bagi kamu semua, karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala aku menyaksikan amalmu yang baik, aku memuji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amal yang buruk, aku mohon ampun. Kita selalu dibarengi Nabi kita, buruk dan baik pada hadirin. Betapa nikmatnya fadl Allah yang tiada tara. Kita diperkenankan menjadi umat Nabi akhir zaman, kekasih Allah para hadirin. Sekaligus kita selalu disertai Allah para hadirin dan para malaikatnya. Maka pengaman Waqidiyah, doa-doa yang sangat penting, yang menentukan sekali. Dan doa-doa sebagai solusi, ya sepanjang sejarah di kalangan muslim secara umum belum ada. Doa-doa yang penting, perjuangan bentuk doa sebagai status berjuang menyelesaikan apa yang dirancang Allah, yaitu mukhlisin, yaitu khalifah, yaitu ahsan fit taqwim. Maka keputusasaan selama ini dengan lahirnya Salat Waqidiyah, doa-doa perjuangan untuk berbenah diri dengan mohon kepada Allah, nas'alukallahumma bihaqqihi, ya Allah, aku mohon kepada dengan beliau sallallahu alaihi wasallam yang kau cintai sebagai rahmatan lil alamin, ya Allah, sebagai dzu khuluqin azim, sebagai syafi'ul ummam, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan beliau tenggelamkanlah kami dan selain kami dan selain kami, terutama kami, keluarga, anak cucu kita, saudara kita, famili kita, orang tua kita, tetangga kita, bangsa kita, umat manusia semuanya itu. Katana ini relatif. Kalau mungkin satu kamar, anturikona, watan semua mendapat. Lah sekarang ini sekian banyak ini kumpul. Nah, kita mendapat semuanya ini. Satu Indonesia, satu dia pun tak boleh satu majelis, satu tempat sempurna. Mari para hadirin, doa-doa kita ini rohani kita merasa ikut di belakang Allah atau kulladzi khaqqan haqqa. Kita bagaimana kita punya saudara Bani Adam para hadirin, yang sebagian besar umat manusia Bani Adam itu masih membutuhkan sekali Waqidiyah ini para hadirin. Gelap gulita, hati-hati. Tidak akan damai abadi tanpa Waqidiyah. Waqidiyah itu sabda Mbah Yai dan Mbah Yai adalah kumpul hakikat syariah, itu Waqidiyah. Perpaduan ubudiyah dan tauhid, itu Waqidiyah. Jangan harap kebahagiaan yang abadi tanpa memiliki jiwa ubudiyah dan tauhid. Lah ini dalam satu kita bersama satu kitab atau satu dawuh. Nah, ternyata di sana nanti Imam Mahdi ketemu Nabi Isa di suatu tempat di Palestina sana. Wallahu alam.
Imam Mahdi, imam yang petunjuk atau petunjuk ini mesti dengan Al-Ahad, Esa. Betapapun ketusan seorang kok tidak pun tauhid yang tulus, ini akan ada instabilitas dalam hidupnya, cepat atau lambat, besar atau kecil. Dan alhamdulillah pengetahuan tentang ubudiyah dan tauhid kita mendapat fazil di akhir zaman ini berupa surat wajah dan ajarannya yang Allah melibatkan kekasihnya dia Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Dan ternyata dan lagi dia tadi sama tuh petunjuk yang dimaklumi menyelamatkan bagi orang yang petunjuk itu sendiri, atau mungkin kalau nggak usah biasa kata Al-Mahdi dalam arti petunjuk bisa, atau Al-Mahdi Imam Mahdi seperti tadi juga bisa, karena di sini ada petunjuk dari Allah di dalam kandungan amal salafiyah, yaitu lillah billah. Yang selama ini kita menerapkan dua syahadah, tauhid dan rasul. Ini belum sampai hati, hanya dalam pikiran para hadirin hadirat. Belum tingkatan musyahadah para hadirin hadirat. Namun alhamdulillah kita ini hati kita ditunjukkan dengan amalan-amalan, dengan cara yang mudah dan amalan-amalan dan sholawat itu sendiri. Kita telah memahami, kita telah merasakan, diberi kesempatan oleh Allah merasakan yang begitu indah pengamalan sholat Aisyah ini. Ini kalau dibuktikan secara ilmiah, teori itu wajar dan bisa dibuktikan. Mungkin selama ini para ulama belum mampu memahami wahidiyah secara utuh. Terbukti beberapa ini pernah ada dari Jakarta menanyakan, apakah pengamal mampu menguasai panca ajaran? Lillah billah, li rasul bi rasul, yu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham falaham suma'an falam. Tidak ada satupun manusia yang mampu menguasai dengan sempurna. Suatu contoh misalkan yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Terjadi satu hubungan, terjadi hak dan kewajiban. Ini ada status hukum, ada status akhlak. Yu'ti memberikan hak pada yang berhak. Kita hubungan makhluk ini, udara, bumi, tumbuhan, lingkungan kita, terjadi hak dan kewajiban, mungkin hukum, mungkin akhlak. Bagaimana kita mungkin bisa yu'ti kulladzi haqqah serta sempurna detail, ngitung saja kita tidak bisa. Betapa banyak nikmat yang kita terima makhluk ini, ngitung saja tidak bisa. Apalagi syukur, yu'ti kulladzi tidak mungkin terjadi. Tapi dengan adanya suatu ajaran ini, kita ada berjalan tahalluk bi akhlaqillah, berjalan di belakang Allah atau kulladzi haqqin haqqah. Dan alhamdulillah pada hadirin mu'alif lagi-lagi Allah memberi fadl kepada kita lewat mu'alif salat wahidiyah. Seiring dengan kenikmatan ajaran yang begitu mulia, takhaluk bi akhlaqillah walaupun belum mampu. Di sini ada solusi
Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujadah ya Allah. Para hadirat yang kami hormati. Mari kita hayati, kita rasakan. Tidak mungkin kita bisa merasakan betapa fadhil Allah yang besar sekali tanpa kita merenung, memikirkan, melaksanakan, menggali. Kalau tadi satu contoh, katanya di sana Imam Mahdi ketemu Nabi Isa. Dan alhamdulillah kita ini ada perjalanan amal, ajaran fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk berupa lillah dan bilah dan sistem yang mudah, sederhana, singkat dan mencakup. Lir rasul bi rasul. Tambah lagi yu'tikul ladzi haqqan haqqah taqdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Termasuk memperbudayakan pribadi, akhlak, sebagaimana disabdakan Allah maksudnya lebih. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik. Maka akhlak yang agung inilah dibudayakan jadi kepribadian, akhlak, tasawuf pada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada alam. Ya sekitar inilah selamat bejo celakanya Nabi Adam dan iblis itu. Sekitar ini para hadirin. Selamat Nabi Adam ya sekitar ini. Hancur iblis ya sekitar ini. Nabi Adam walaupun kesandung buat khuldi. Karena pada waktu itu dia diajari akhlak oleh Allah, maka menerapkan hanya Allah yang kelihatan, Rabbun, pemilik dan pemelihara kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Duh zat yang memiliki kami, yang memelihara kami. Hanya itu Nabi Adam yang ada pada jiwanya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai 100 tahun para hadirin. Rabbana, Duh yang memiliki kami, yang memelihara kami. Zalamna anfusana, yang kelihatan hanya kesalahan saya, tidak kelihatan yang lainnya. Walau faktanya juga dari yang lainnya. Nabi Adam kelihatan saya, Rabbana zalamna anfusana. Harapan fa'lam tawfilana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Berbahagia Nabi Adam alaihissalam pada hadirin. Akhirnya beliau itu diberi pengampunan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk. Siapa yang beri petunjuk dia akan bahagia, selamat untuk selama-lamanya para hadirin. Diberi turun nabi, rasul. Diberi turun sayyidul anbiya wal mursalin. Berkahnya hanya kelihatan Allah, minallah. Hanya faminapsik kelemahan-kelemahan itu para hadirin. Ini akhlak yang menentukan. Barang siapa yang ingin menjadikan satu revolusi akhlak, maka pertama-tama mari kita revolusi akhlak kita pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dalam perjalanan penghambaan kepada Allah, yaitu tahu kebaikan yang timbul dari Nabi kita Yusuf, dari Mbah Yai, kebaikan dari aulia-aulia,
kebaikan dari ustadz, guru, kiai, ulama, masyayikh dan seterusnya. Bahkan kebaikan yang timbul secara fisik dari kita sendiri, maka tanpa Allah, famin Allah. Itulah para hadirin, akhlak para hadirin. Dan hakikatnya kudrat itu hanya Allah. Hanya Allah. Kebaikan Allah. Yang maha kasih sayang pengampun ghafar hanya Allah para hadirin. Kalau ada orang yang punya sifat pemaaf kasih sayang, itu kena tetesan anugerah Allah, kasih sayangnya Allah Ta'ala para hadirin. Kalau mungkin pengamal karena dia lillah billah, li rasul bi rasul, maka dia kena tetesan anugerah Allah Ta'ala, akhlak yang al-karimah, yang mulia pada hadirin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita mengenal Wahidiyah. Sejauh mana kita mengenal Wahidiyah? Mari kita mengenal, walaupun belum bisa mengenal Mbah Yai Mu'arif Wahidiyah. Mari kita mengenal lingkungan kita. Hausnya manusia tentang kesadaran pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Kedamaian yang abadi, kebahagiaan abadi. Kedamaian yang abadi, keabadi hanya bisa timbul dari resep perpaduan ubudiyah dan tauhid. Maka di akhir zaman ini ada isyarah Al-Mahdi ketemu Al-Isa, petunjuk dan tunggal. Dalam akidah ketemu ajaran lillah dan seterusnya, Al-Mahdi petunjuk, ketemu ya wahid ya ahaduh zat yang maha satu, maha tunggal. Dan alhamdulillah Allah di akhir zaman ini, di saat umat Islam mengalami kekritisan dalam alam Islami, kemudian Allah memberi anugerah sholawat. Para ahli mengatakan siapa murabbinya? Beliau menjawab sahibuha sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa indahnya kita telah menemui kenikmatan yang tiada tara. Di mana murabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ini. Ini sangat relevan dengan sabda Nabi yang berbunyi Islam pertama gilang gemilang di tengah surut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Secara teori tidak mungkin, mustahil bisa gilang gemilang lagi tanpa ada anugerah atau murabbi yang sama. Lalu di sini ternyata Allah memberi anugerah di akhir zaman ini. Murabbi yang hakiki dari Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian dalam perjalanan persiapan Allah beri anugerah sholawat, wakidah dan ajarannya. Ini sampai ada yang dawuh, seorang jazat mengatakan namanya Mbah Dullah Subedingu, ya wakidah ini perintis perjuangan Imam Mahdi. Kalau Mbah Yai pernah dawuh dalam cuplikan buku yang ditulis oleh Bapak Komari almarhum. Beliau mencatat cuplikan daum alif, di antaranya ada redaksi bahwa pengamal adalah perintis perjuangan Imam Mahdi. Para hadirin, mari kita buktikan, mampukah kita bertanggungjawabkan secara ilmiah Islami. Kita harus mampu bertanggungjawabkan, membuktikan para hadirin.
bahwa itu adalah perintis-perintis perjuangan umat. Wahai para yang mendengar ini, jangan langsung kalau belum tahu jangan langsung membenarkan dan menyalahkan. Mari kita buktikan, kita akan ketemu. Para hadirin yang kami hormati, ini bisa kita lihat dari kandungan amalan dan ajaran. Dan bisa kita lihat dari sejarah kelahiran Al-Faidah itu sendiri. Dan bisa kita lihat dari karakter mu'alif akidah itu sendiri. Yang akan disimpulkan bahwa mu'alif itu adalah diimlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pengarang yang berani mengatakan, yaitu Ki Ihsan Makhin dari Jombang. Itu satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa mu'alif diimlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saya pernah mendengar juga ada seorang dalam keadaan kritis kemudian diajari sholawat oleh Rasulullah, langsung solusi para hadirin. Kalau tadi dawuh beliau itu diimpak Rasulullah, mari kita buktikan. Mampukah manusia menciptakan sesuatu yang begitu indah dan ajaran ini? Mungkin kalau kita ini saya diskusi, kita saling dari hati ke hati. Diskusi itu indah selama ada ketulusan al-hanif dengan lillah billah, maka kita harus diskusi. Setelah kita memahami berbagai ilmu, kita diskusi dari hati ke hati. Perjalanan ini sebaliknya guru dan murid. Mengapa Rasulullah tidak mempopulerkan istilah guru dan murid, tapi sahabat? Dan mu'alif akidah juga demikian, meniadakan istilah guru dan murid dengan redaksi yang sangat tawadhu, menceritakan jangankan saja jadi murid, jadi guru pun kula memenuhi syarat. Di antaranya syaratnya sulit sekali. Daripada terjadi murid palsu, guru palsu karena tidak memenuhi syarat, mari bersama-sama. Begitulah ma'alih. Dan insya Allah wakidah ini alat sudah cukup untuk sampai pada Allah dan mengantarkan orang lain. Belum meneruskan mendidik, ya kalau perlu semua harus dianggap guru. Karena yang ada ini lisanu khalihim, keadaan itu sendiri mengatakan saya ada penciptanya, saya ada penciptanya, saya ada penciptanya. Berarti guru kita untuk kita sadar pada penciptanya itu. Para hadirin yang kami hormati, begitu beliau melebur di Wahidiyah dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tawadhu yang timbul dari musyahadah menyaksikan keagungan Allah, dia merasa rendah sekali. Nah, ini kalau tawadhu itu di alam bukan atau lazimnya, ini justru tawadhu itu takabur. Karena ekspresi tawadhu itu dia merasa besar kemudian merendah. Berarti dia ikatnya merasa besar, tinggi. Justru itu namanya takabur. Tawadhu yang hakiki, dia menyaksikan keagungan Tuhannya, kemaha-mahaan agungnya. Tahu dirinya yang lemah dzulum kafar, langsung dia mu'alif sholawat waqitiyah.
Jangankan saya jadi murid, jangankan saya jadi guru, jadi murid pun belum memenuhi syarat para hadirin. Padahal Allah menjalankan Mbah Yai terlalu mudah mampu jadi guru, dan itu kita rasakan para hadirin. Allah terlalu mudah menjalankan Mbah Yai mampu jadi guru, itu pun kita rasakan. Bahkan Allah menjalankan Mbah Yai mampu membuat kurikulumnya yang belum pernah terjadi sembang sejarah makhluk para hadirin secara umum. Tapi beliau, itulah karakter beliau. Ini sedikit kita memahami karakter beliau dan perjalanan wahidah itu. Coba mari kita amati. Pertama, tahun 1959 beliau telah mendapat alamat gaib, maksudnya beliau supaya ikut memperjuangkan mental masyarakat. Ikut siapa? Siapa yang berperan para hadirin di akhir zaman ini? Kok beliau ikut diperkenankan hanya ikut para hadirin. Tapi ikut beliau dan kita jauh berbeda. Kalau saya ini cuma kataan ikut-ikut, tapi malah ngotori, ganggu para hadirin. Katanya ikut, tapi nyatanya malah musuhi para hadirin. Mbah Yai supaya ikut-ikut, mesti ada suatu karakter rohani, sehingga kesimpulannya secara lahiriah Allah memberi kemudahan, keringanan, anugerah, ikut para hadirin. Ikut siapa? Siapa yang berperan di akhir zaman ini? Siapa yang membawa, mendorong, mensyafaati gilang-gilang Islam di akhir zaman ini? Dan mungkinkah Islam bisa gemilang seperti awal Islam tanpa anugerah Allah, tanpa kekasih yang ditunjuk oleh Allah? Dan tadi sudah dikatakan tidak ada yang sanggup, gos-gos tidak sanggup para hadirin. Ketepatan tiada yang sanggup. Ini zaman Rasulullah, gilang gemilang. Dan tanya para ahli mengatakan gantian sholawat. Siapa murabinya? Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berbagailah para pengamal. Beliau ikut-ikut. Kemudian selanjutnya dalam proses lahirnya salat waqidiyah. 59 mendapat alamat gaib, begitu maksudnya. Terjadi lagi tahun 63 lebih keras walaupun maksud sama. Terjadi 63 lebih keras. Beliau dawuh semati kami terancam supaya cepat-cepat mengambil langkah-langkah. Ketika keras, begitu kerasnya beliau pernyataannya sampai saya gemetar setelah itu. Maka dalam sejarah menulis mengatakan Waqidiyah lahir dari jiwa yang bergetar. Begitu pernyataan Malik perang begitu. Jadi pada waktu itu kuatnya, kerasnya peringatan supaya cepat dapat melangkah. Sampai kami merasa terancam, gemetar setelah itu. Kemudian beliau coret-coret, ini istilah beliau, coret-coret. Tapi tahu-tahu jadi sholawat, padahal tidak ada rencana buat sholawat. Beliau supaya ikut-ikut. Beliau dalam ini manusiawinya tidak mencampuri, ya ikut-ikut sana, bi Rasul. Setelah Yayasan makin diimlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin istilah lain diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impak di sini jauh berbeda dengan impaknya seorang guru SD pada muridnya. Muridnya kelihatan buku, kelihatan saya, fancy dan seterusnya. Tapi Rasulullah hanya tenggelam, yang kelihatan hanya sana. Jadi satu.
Ketiga, belum pernah ditanya, Mbah Yai setelah meninggal saya ikut siapa? Ikut Wahidiyah. Kalau ikut aku nggak ada, kamu bingung. Wah, kita akan mujadid setidaknya 100 tahun. Aku jadi satu di situ. Beliau, jangan aku, ikut Wahidiyah. Mbah Yai sendiri ikut Wahidiyah, ikut Sahibuha sallallahu alaihi wasallam. Maka pernyataan mu'alif, aku jadi di situ karena beliau menyatu bir Rasul. Di samping beliau memfokuskan nadhrah dalam pancaran Wahidiyah. Ini kalau nadhrah, pandangan dengan pandangan bilah yang murni, persis robot, meningkat sampai istighraq Wahidiyah berpadu. Kalau orang itu istighraq pada kapas, ini secara logika ya, istighraq pada kapas, faham porsi khas wujud kapas, oh sekian porsi wujud si kapas, satu-satunya yang wujud kapas. Juga masih kelihatan lainnya, benang. Ya kelihatan mata fisik, tapi mata hati yakin itu hanya bayangan. Porsi hakikat wujud benang itu bayangan. Hakikatnya tidak ada, yang ada kapas. Kemudian kelihatan kain itu sebetulnya hanya bayangan, nggak ada, yang ada kapas. Diambil kapasnya halung, sudah musnah. Diambil kapasnya, benang dan kain. Dibakar kapasnya, benang kain terbakar. Kemudian satu porsi yang didaukan Mbah Yai, istighraq Wahidiyah, yaitu istighraq tapi lainnya masih kelihatan. Kami belum bisa memprediksi batasnya masuk istighraq Wahidiyah, sejauh mana proses rohani itu. Ya ini upama kita itu dalam alam rohani yang kelihatan hakikat wujud hanya kapas, hanya Allah. Al-had ini kalau dalam istilah asalnya falsafah dan kain, benang kapas kain itu bukan Allah tapi nur Allah. Ini urusan syariah. Karena kalau tidak alam syariah itu akan jadi fitnah dan itu terjadi. Aneh. Allah di sana makhluk kapas. Ini mungkin beliau yang itu tidak paham atau salah paham, atau yang berinformasi salah paham, atau mungkin pengamal yang kurang jeli dalam menyampaikan. Yang benar adalah nur Allah, benang adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menjadikan Ka'bah dari nurmu, dan terjadinya kain dari benang itu. Berarti lah ini satu falsafah kepribadian, membudaya di kepribadian akhlak Allah, Rasul dan makhluk sebagai objek perjuangan, dan yu'ti kulladzi haqqin haqqah sebagai sarana objek untuk ikut di belakang Allah atau kulladzi haqqin haqqah. Para hadirat, mari kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat, jadi di sini ini tidak mungkin manusia, ghaus pun tidak mungkin, dan faktanya tidak ada. Fakta tidak diberikan oleh Allah sesempurna Wahidiyah, bahkan seolah-olah ini seperti di sana belum ada. Memadukan lillah billah lirasul birosul yu'ti kulladzi khain kaqah takman sumal anfa, satu paket, satu rangkaian, sehingga memudahkan sistem realita.
Mungkin kalau belum, ada yang di samping, di kiri, belakang, melihat yang samping, yang satunya tidak kelihatan. Nerapnya lillah, mungkin dia tidak kelihatan dan seterusnya. Dan ada suatu kepribadian akhlak normal. Kita melihat kebaikan tanpa Allah, lihat keburukan tanpa fahmi nafsik dirinya. Melihat kebaikan seorang ustadz ulama besar yang menghormat wajar karena tidak bisa syukur pada Allah bila tidak syukur pada manusia. Maka syukur menghormati sesama manusia itu penjabaran syukur pada Allah. Tidak bisa katakan syukur pada Allah bila tidak syukur pada manusia. Maka di hati kita itu ada satu yang menyilaukan. Memang manusia itu sering tersilau. Maka dengan resep wajah itu, dia ada ulama yang mengagumkan, ya dia menghormat wajar. Tapi yang lebih kelihatan adalah Allah yang menciptakan semua itu. Dia tidak salah tingkah, tidak ada pada Allah, normal. Tidak mengambil keagungan Allah diberi manusia, Allah lupa yang kelihatan manusia yang dipuja-puja. Tidak demikian para hadirin. Lah sekarang ada solusi perpaduan ubudiyah dan tauhid. Dan tadi satu sejarah pertemuan Al-Mahdi petunjuk dengan Al-Isa. Di ayat juga ada petunjuk dengan Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawab. Bahkan di ayat itu disempurnakan lagi. Doa-doa yang pernah terjadi, Allah barik, ya Robbana, dan perpaduan tadi seperti fasah benang kapas kain. Sehingga ini konsentrasi, pemfokusan kebersamaan ini akan memudahkan kekuatan daya realita pelaksanaan macam itu. Ya mudah-mudahan para hadirin saya matur diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang hormati, kalau kita memandang al-faidah dengan kacamata ubudiyah dan tauhid, di antaranya dengan kacamata bidang yang lain yang belum pernah dipelajari contoh. Kalau orang itu umpama belum kenal ma'alif umpama, walaupun demikian, tapi kalau dia itu memahami tuntunan yang begitu mudah untuk melaksanakan ikhlas. Ya ini saya ulangi lagi. Saya berkali-kali ketemu tamu, saya menanyakan. Berkali-kali itu jawabnya sama. Saya menanyakan, kalau ada hati pada detik-detik itu yang diingat hanya Allah, hanya untuk Allah, merasa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah. Saya tanya, hati pas seperti itu ikhlas atau tidak? Ya pertama, kebanyakan tamu jangan diam. Bahkan saya tanya pada orang-orang yang mengerti atau yang jujur al-ahadits, jawab tamu mungkin beliau itu diam jawabnya. Kalau ada orang seperti ini, hati seperti itu, beranikah mengapa tidak ikhlas? Mereka juga diam katanya kemungkinan. Saya juga menanyakan, orang ikhlas itu, orang diam itu kan ada unek-unek dalam hatinya. Itu kira-kira ikhlas enggak hatinya uraknya itu? Tamu jawab ikhlas, begitu katanya. Para hadirin, berarti semua manusia bisa ikhlas walaupun hanya 10 detik, 15 detik para hadirin. 10 detiknya siri Allah. Allah berfirman, ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah, yang kusimpan di hati hambaku yang kucintai. 10 detik dicintai Allah pas 10 detik itu. 10 detik itu pas tempat siri Allah berupa ikhlas.
Bisakah dikatakan kecil? Tidak bisa para hadirin. Fadhil yang luar biasa para hadirin. Dan secara teori logika karakter manusia semua mampu asalkan dia mau para hadirin. Ini dari satu kesimpulan logika karakter manusia. Tapi mungkin ada yang kita tidak memperhitungkan. Satu yaitu di sini yang dominasi yang banyak adalah fadhil Allah yang dilewatkan mu'alif sallallahu alaihi wasallam, dilewatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilewatkan mu'alif sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Sekarang kita telah secara teori, ajaran dan kandang Wahidiyah, sistem penerapannya sungguh begitu memungkinkan, bahkan sama manusia bisa, walaupun hanya beberapa detik. Kedua, nazrah mu'alif. Ternyata ini fokus klimaknya dipantulkan melalui salat Wahidiyah. Fadhil Allah yang diberikan lewat mu'alif berupa Wahidiyah. Itulah nazrah mu'alif disimpulkan, dipantulkan pada umat lewat salat Wahidiyah. Buktinya, Mbah Yai telah panjenengan kondur saya ikut siapa? Ikut Wahidiyah. Kalau aku enggak kamu bingung. Wahidiyah akan mujadid 100 tahun. Aku jadi satu di situ. Para hadirat, mari ya maaf kami semakin lama semakin berlarut-larut para hadirat. Semakin saya enggak konsekuan apa yang saya katakan para hadirat. Semakin dosa, semakin berlarut-larut kami para hadirin. Aku mohon maaf para hadirin. Aku merasa bila tidak mendapat ampunan dari hadirin, saya akan mengalami kecelakaan para hadirin. Aku memohon maaf, mohon ampun para hadirin. Karena saya bicara tidak konsekuen pada hadirin. Mari, kalau kita tadi cocok apa yang saya sampaikan, kita tasyakur pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ternyata belum, masih jauh, berarti kita sama dengan kami. Para hadirin, ya tobat mohon ampun pada Allah dan Rasulnya. Mohon ampun pada Mbah Yai. Para hadirin, mari kita matur sendiri pada Mbah Yai. Sekarang ini kita dalam rangka menghormat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kita memperingati Khaul Mbah Yai, kesempatan kita mohon ampun pada beliau para hadirin. Mbah Yai, kami seorang tua, kami belum tepat mendidik putra-putra kami jadi penderek panjenengan Mbah Yai. Para hadirin padahal Mbah Yai dulu pernah dawuh. Para hadirin Bapak Ibu, ini Wahidiyah. Kami serahkan bongkoan datang panjenengan. Kami serahkan bulat-bulat pada kamu semua. Terserah bagaimana kamu mengamalkan dan menyiarkan Wahidiyah ini. Tapi ternyata kami belum menyiarkan para hadirin. Masih kemampuan kenikmatan kami korupsi untuk nafsu saya para hadirin. Kita berdosa pada Mbah Yai, pada anak-anak kita. Wahai para bapak-bapak tercinta, panjenengan ada lebih kuat dan satu keluarga panjenengan. Mari kalau ada mungkin anak kita yang trader, warga trader, mari kita menjungkul nangis di hadapan Allah. Ya Allah, bukan anak-anak saya yang saking salah ya Allah, tapi kami sebagai bapak-bapak inilah ya Allah yang trader ya Allah. Mari dengan sungguh-sungguh lillah dan billah Rasul, kita keluarga, kita bangsa, kita umat manusia, makmum belakang Mbah Yai Rasulullah. Mari dengan sungguh para hadirin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ka ya jitu ya jawa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudati Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa kulli lamhatin wa nafasin bi adadi Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fi kulli lamhatin Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillah Allahumma ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina bi kulli lamhatin biadati ma'lumatillah Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin nasaluka Allahumma bihaqi anturikana bihi hujjatiba atalana wala natita wala nukisa wa tarzukana tamama maghfiratika ya wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika ya wa tamama rizwanika wa salli wa sallim wa barik adada ma tabil muka wa zawita irahmatika ya arhamar rahimin ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salam Laqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li siwa wa in tarita kuntu sahsan ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi wa salam laqad zalamtu abada wa rabbini وليس لي سيدي سواك أين ترد كنت شخصا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله
Para hadirin, nyatanya kita sekarang ini sudah tinggal beliau Mbah sekian lama. Kita rindu pada beliau. Mari para hadirin, kita laksanakan. Beliau menyatakan, ikut wakil dia, aku jadi satu di situ para hadirin. Mari kalau kita ini begitu kita selalu teringat Mbah Yai, mari kita mujahadah. Disitulah Mbah Yai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syafi'ah walki salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hatiyalana wa aslahu wa qad zalamtu وليس لي سيدي سواك وإن ترد كنت يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي لله وانظر وسيلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام عليك ربي وانظر وسيلة يا أيها الواسو سلام الله عليك ربي وانظر إلى جسدي وصلتي للحضرة. Para hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta pada kita. Tadi saya sudah bercerita di masjid tadi. Dan sedikit kami ini nambah tentang Mbah Yai. Mbah Yai pernah mengatakan, kalau memang orang ini bisa sadar semua pada Allah dengan satu syarat. Saatnya saya masuk neraka, saya rela. Begitulah Mbah Yai. Menyintai kita, menginginkan kita selamat para hadirin. Ada seorang tanya Mbah Yai, mungkin dia ingin sikap Mbah Yai bagaimana begitu. Mbah Yai menunjukkan astanya, lengannya. Ini lihat ini. Pada waktu orang diklat itu dia di tengah atas jahanam. Lihat bapak ini. Pada waktu itu bawahnya ada sebagian terbakar. Mari para hadirin, kecintaan beliau, tanggung jawab beliau sampai jadi satu para hadirin. Mari kita ingkari, jangan lari para hadirin. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bismillah Silatil hadratil ya ayyuhal ghawsu salam alaika rabbini wa'udhur وسيلتي يا أيها الغوث السلام عليك ربني وأعوذ وسيلتي للحضرة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليه
ظلت وظلت غلتي في بلدتي وبيدي يا شافي الخلق يا بي صلاته عليك ظلت وظلت غلتي وبيدي يا شافي الخلق يا بي صلاته ظلت غلتي خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والأهل وجلالنا الوقتية يا ربنا فيه والربا اللي بيننا يا ربنا اللهم على محمد شفيع والأهل وجلالنا بالوقتية يا ربنا فيه والربا اللي بيننا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا الله اللهم بارك فيما في هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. Para hadirin, kita berdoa, ya maaf kami yang baca doanya sebagai corong panjenengan panjang jiwanipun para hadirin. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina wa syarrafa wa karrama wa jaddadhum nabika nabi rahmah sahiba syafa'ah lina ya wal mujizah wal karamah kasbilum wa ala anbiya'ika wal mursalin wa malaikatikal muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa jami'il aqtab ba'wanihim min awalihim ila akhirihim wa ghaziyata zaman wa sairi awliya illahi wa ghibai
أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها من أول إلى آخر khususan ala di Indonesia wala di hadhihi al-qaryah baka alaiha marratan wa khususan bahaya qaddasallahu sirah wa radhiyallahu ta'ala alaina min barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa madan nabiyyi wa balighum salamana wa takhiyatana balaghna syafaatihi fi hadhihi al-mujaddadatil kubra وبلغهم سلامنا وتحيتنا بلغنا شفاعته في هذه المجدة الكبرى يا الله وبلغهم سلامنا وتحيتنا بلغنا شفاعته في هذه المجدة الكبرى يا الله يا خضرتكم أغيثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجدة الكبرى يا الله وبلغوا يا حضرتكم أغيثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجدة الكبرى يا حضرتكم أغيثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجدة الكبرى وجميع ما تعلق بها يا الله يا اللهم بارك فيها يا الله اللهم بارك فيها يا الله اللهم بارك فيها يا الله وفي هذه الصلوات الواحدة وجميع ما تعلق بها يا الله اللهم بارك فيها يا الله والله بارك فيها يا الله بارك يا الله وفي أدياننا وأديانهم وأنفسنا وأنفسهم وأهلنا وأهلهم وأزواجنا وأزواجهم وذريتنا وذريته وكل شيء أعطيتنا وأعطيتهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا سلام يا سلام يا سلام يا منزل البركة يا منزل البركة يا منزل البركة بركة عظيمة محيطة عامة ظاهرة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا علي يا عظيم صل على سيدنا محمد الخلق العظيم على آله وصحبه شيخ البلد والآل وبارك بصلواتنا وبنصرة المتقين اللهم يا علي يا عظيم صل على سيدنا محمد القدر العظيم على آله وصحبه وشيخ البلد والآل وبارك بصلواتنا وبنصرتك المستقيم يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل وجعلنا مسلمين بالوقت يا ربنا اغفر يا سر توبتنا قريبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة يا نسألك بها يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات من لدنك قلوبا صافية يا الله وعلوما نافعة وأعمالا مقبولة وذنوبا مغفورة وأمرا ميسرة وأرزاقا واسعة مباركة وخوارج المقضية والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وتم التوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله واغفر لنا وارحمنا وارضنا واغفر لنا وارحمنا وارضنا واغفر لنا وارحمنا وارضنا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشيخنا ولإخواننا ولمن له حقوق علينا ولجميع من عمل بهذه الصلوات الواحدية ومن أعان عليها إلى يوم القيامة يا الله ولجميع المسلمين عامة في جاه نبيك سيف الأمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد كرسي برحمتك العظيم
Mari kita semua berdiri pada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa wani ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa walihi wa sayyidi ahlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa wali wa sayyidi ahlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala alai jami'an amin نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميعنا نداءنا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميعنا نداءنا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أفروا إلى الله أفروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Beliau sedang bersabda, jika yang dijabai dengan fadl Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah bahaya, kita yakin diterima, dijabai oleh Allah wa Rasulullah. Mari para kan kita syukur, kita mengadakan kemajuan setelah kita pulang nanti para kan. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala sehingga umat masyarakat segera kembali berbondong-bondong babiru ilallah wa Rasulullah. Kali kami sampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alakum minal ladzina yasha'u lahum wa rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atan wa tarbiyatan khasatan fid dini wa dunya wal akhirah. Hal yang kurang tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy'at tarbiyah. Wa min ghasyati zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadrul barakah. Wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.